Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat, tips kesehatan, yaitu tentang efek samping vaksin COVID-7, efek samping tentang vaksin COVID-19 pada anak ya. Ya, kita mengingat bahwasanya sudah ada pencanangan bahwasanya anak-anak itu sudah dari pemerintah sudah bisa divaksin, tapi ada juga sebagian masyarakat yang juga yang agak tidak setuju dengan adanya vaksin untuk anak ya, dengan berbagai macam alasan ya. Nah, ini ada yang akan kita bahas adalah tips ataupun informasi tentang efek samping vaksin COVID-19 pada anak ya. Ini ada 7 efek ya. Ya, ini haruslah menjadi pembelajaran dan juga kritik untuk pemerintah dalam hal ini dalam melaksanakan kebijakan untuk memvaksin anak-anak. Memang harus benar-benar hati-hati gitu ya, dan memang sudah disampaikan ini sifatnya tidak wajib ya. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi KIPI mengungkapkan sejumlah efek samping vaksin COVID-19 pada anak. Efek samping ini adalah efek yang paling banyak dilaporkan setelah pemberian vaksin Sinovac dan Pfizer ya. Jadi sebenarnya ada Komnas KIPI ya yang mengatakan ada sebenarnya efek ya. Efek ini yang mungkin sebenarnya tidak semua ya, tetapi ada beberapa kasus yang bisa dibilang serius yang diteliti oleh Komnas KIPI ya. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah vaksin imunisasi itu apa saja kejadian itu yang diteliti oleh KIPI. Kalau kita melihat ya penelitian berdasarkan Komnas KIPI, presentase KIPI serius pada anak 6-11 tahun adalah 1 kasus, usia 12-17 tahun itu 19 kasus, usia 18-30 tahun 97 kasus, dan usia 31-45 tahun 122 kasus ya. Kementerian Kesehatan menyatakan tingkat KIPI yang rendah pada anak ini menunjukkan pemberian vaksin COVID-19 pada anak ini adalah aman ya. Tapi ada juga efek samping ya yang patut juga kita berikan fokus perhatian ya. Ini untuk efek samping vaksin Sinovac pada anak. Jadi ada Sinovac dan juga Pfizer. Ini ada 3 efek untuk vaksin setelah anak itu divaksin Sinovac. Yang pertama adalah nyeri lokal ya. Nyeri lokal itu nyeri yang muncul di area suntikan vaksin, yaitu di lengan ya, di lengan. Anak mungkin akan mengalami nyeri di bekas suntikan tersebut. Orang tua bisa mengompres dengan air dingin untuk meredakan gejala. Jadi ini efek samping yang ringan ya, tetapi buat anak itu kan pasti itu akan berefek besar ya, efek berat ya. Yang kedua adalah demam ya. Uji klinis dari fase 1 dan 2 vaksin Sinovac menunjukkan anak dan remaja mengalami demam ringan setelah mendapat vaksin. Ya, demam merupakan reaksi normal yang terjadi setelah pemberian vaksin, dan orang tua dapat memberikan obat penurun demam pada anak agar kondisi anak membaik ya. Jadi setelah nyeri lokal ataupun sifatnya nyeri ya di bagian lengan ini, ada juga kasus demam ringan ya, demam ketika setelah melakukan vaksin, dan ini sifatnya kasuistik ya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang sebagian dari anak-anak atau remaja itu yang mengalami demam ringan ya. Kemudian efek selanjutnya yaitu batuk. Nah, anak yang sudah divaksin COVID-19 Sinovac juga melaporkan efek samping yaitu batuk ya. Ya memang kemungkinan ya ini juga efek dari vaksin COVID-19 setelah diberikan kepada anak, tetapi ya bisa saja batuk ini bukan karena vaksin ya. Memang harus diteliti apakah batuk ini ataupun juga demam itu efek yang pasti setelah vaksin COVID-19 yang dialami oleh anak-anak. Nah, itu untuk vaksin Sinovac. Ada juga efek samping terhadap vaksin Pfizer pada anak ya, yang kurang lebih sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Misalnya yang pertama adalah kemerahan ya.
anak yang mendapat vaksin Pfizer itu kadang melaporkan mengalami kemerahan pada area suntik ya. Dan ini ya sama seperti tadi ya ketika Sinovac, ataupun ini hal yang ringan lah ya, efek ringan yang biasa dihadapi, ataupun efek setelah suntik ya. Sebagian mungkin agak nyeri atau linu ya di sebagian wilayah suntikan, ataupun ada kemerahan. Nah, ini bisa efek samping vaksin Pfizer pada anak. Yang selanjutnya adalah kelelahan ya. Yang kedua adalah kelelahan. Sebagian anak-anak yang setelah vaksin itu juga mengalami menceritakan bahwasanya ada sedikit kelelahan ya setelah vaksin ya. Dan ini memang wajar ya, wajar karena mungkin ini fase-fase awal ya, fase pertama ya, ketika divaksin, dan itu faktor kelelahan itu wajar. Yang selanjutnya adalah sakit kepala ya. Ini untuk Pfizer ya, masih untuk Pfizer. Yang ketiga itu efek sampingnya adalah sakit kepala. Anak juga bisa setelah vaksin COVID-19 itu juga ada ya kasus sakit kepala yang sifatnya ringan gitu ya, yang itu bisa hilang setelah beberapa waktu itu istirahat, dan insya Allah setelah itu bisa hilang dengan sendirinya ya. Dan kemungkinan bukan rata-rata kasus sakit kepala ini sifatnya sakit kepala ringan. Dan yang selanjutnya yaitu menggigil ya. Sebagian anak juga mengalami tubuh yang menggigil setelah vaksin setelah mengalami vaksin Pfizer ya. Dan ini sebenarnya hal yang ringan juga ya. Jadi ketika disuntik itu hal yang ada yang bisa kita simpulkan, antara lain adalah rasa nyeri di lengan ya, kemudian ada demam, ada sakit kepala. Kemungkinan ini adalah persepsi dari anak-anak setelah mungkin ada perasaan khawatir terhadap setelah divaksin ya, kan sebagian dari mereka usia anak-anak biasa ya dalam hal ini merasa agak takut melihat jarum, ataupun setelah itu ada pengalaman buruk juga. Tetapi untuk mayoritas efek samping ini tidak begitu berat ya, dan mayoritas bisa hilang sendiri setelah melakukan istirahat cukup ya. Jadi memang sobat sekalian ya, efek samping dari vaksin COVID-19 pada anak ini memang juga meskipun tergolong ringan ya, tetap wajib dijadikan bahan evaluasi, karena anak-anak itu jangan sampai mereka setelah divaksin harus benar-benar mendapatkan manfaat dari vaksin itu sendiri ya. Dan mereka ya, kita sebagai orang tua itu memang harus benar-benar menjaga kesehatan mereka, jangan sampai mereka stamina drop ya, dan juga imunitas mereka turun ya. Ada produk kesehatan yang saya rekomendasikan ya untuk menjaga kesehatan anak-anak setelah vaksin, ataupun untuk terus menjaga stamina mereka dan imunitas mereka tetap terjaga, yaitu mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Yang ini ya. Yang ini adalah Turkish Propolis Ruqyah yang mempunyai banyak manfaat dan mempunyai efek cepat dalam penyembuhan ya. Karena apa? Karena ada nanoteknologi. Nanoteknologi itu adalah teknologi untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Jadi dengan ada nanoteknologi ya, segala penyakit itu bisa disembuhkan dengan cepat. Dan ini juga dari Turki, karena memang Turki adalah penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Dan ada juga ruqyah. Ruqyah itu adalah terapi yang sangat dianjurkan dan sangat memungkinkan untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Non medis itu seperti gangguan jin dan lain sebagainya. Untuk medis sendiri bisa untuk menjaga kesehatan imunitas ya, untuk orang yang lebih remaja ke atas ya,
Itu bisa menyembuhkan kolesterol, kekebalan, ya, untuk asam urat, diabetes, stroke, dan lain sebagainya, kanker, jantung, paru-paru, diabetes, dan lain sebagainya. Ya. Ada juga varian yang lain yaitu Turkish Propolis Blend. Nah, ini khusus untuk anak-anak, tetapi juga untuk dewasa juga bisa ya. Turkish Propolis Blend itu untuk nutrisi otak ya, untuk nutrisi otak, untuk meningkatkan konsentrasi ya, pemulihan stroke ya, untuk membantu proses pertumbuhan anak dan remaja ya, juga untuk mengatasi sering sakit kepala ya yang sering dialami oleh anak-anak dan juga dewasa ya, dan juga memudahkan anak dan remaja untuk menghafal pelajarannya. Jadi ini memang cocok untuk anak-anak, tetapi untuk remaja dan dewasa juga bisa dipakai ya, terutama untuk menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa dan pikun ya. Dan konsumsinya mudah, tinggal meneteskan atau mengkonsumsinya tinggal meneteskan sesuai berat badan tubuh. Misalnya seseorang berat badan 50 kilo atau 70 kilo itu 7 tetes ya. Untuk anak-anak misalnya 50 kilo itu 5 tetes. Untuk terapi sedang itu 2 kali ya, pagi dan siang. Untuk terapi berat 3 kali pagi, siang, dan malam. Link pembelian ada di deskripsi atau juga bisa mengunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama Dielgo. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romanin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.